Kita selalu berpikir kalau uang kita lebih banyak, hidup kita akan lebih tenang. Tapi anehnya, ada orang yang setiap bulan hanya punya 3 juta rupiah, tapi masih bisa tidur dengan tenang. Ada juga yang penghasilannya 20 juta rupiah, tapi setiap bulan masih merasa uangnya tidak cukup. Jadi saya mulai bertanya-tanya, sebenarnya berapa banyak uang yang kita butuhkan untuk merasa kaya? 10 juta, 50 juta, 100 juta? Dan kalau jumlah itu sudah kita capai, apakah kita benar-benar akan berhenti menginginkan lebih? Atau kita hanya akan menaikkan lagi angka yang kita anggap sebagai cukup? Kita mulai dengan satu hal, kekayaan yang tidak punya titik akhir. Coba kita bayangkan, saat ini kita punya penghasilan 5 juta rupiah per bulan. Mungkin kita berpikir, kalau penghasilanku 10 juta, pasti hidupku akan lebih nyaman. Lalu kita berhasil mendapatkan 10 juta, tapi setelah beberapa waktu, kita mulai melihat kehidupan orang lain. Ada yang punya mobil lebih mahal, ada yang tinggal di rumah yang lebih besar, ada yang bisa pergi berlibur ke tempat yang belum pernah kita datangi. Lalu kita mulai berpikir lagi, kalau penghasilanku 20 juta, mungkin saat itu aku baru akan merasa cukup. Kemudian kita berhasil mencapai 20 juta. Tapi ternyata, rasa cukup itu masih belum datang. Karena sekarang, kita melihat sesuatu yang lebih tinggi lagi, 30 juta, 50 juta, 100 juta. Dan tanpa kita sadari, angka yang kita kejar semakin jauh. Bukan karena kita gagal, tetapi karena setiap kali kita sampai, kita memindahkan lagi garis akhirnya. Sekarang coba kita pikirkan, mungkin masalahnya bukan hanya tentang uang, tetapi tentang dengan siapa kita membandingkan hidup kita. Kita bisa merasa cukup sampai kita melihat seseorang yang memiliki lebih banyak dari kita. Ponsel kita masih bagus, masih bisa digunakan. Tapi setelah melihat ponsel terbaru, tiba-tiba kita merasa ponsel kita sudah ketinggalan. Mobil kita masih bisa membawa kita kemana-mana, tapi setelah melihat mobil yang lebih mahal, tiba-tiba mobil kita terasa kurang. Padahal, kita tidak kehilangan apapun. Barang yang kita punya masih sama. Yang berubah adalah cara kita melihatnya. Dan mungkin, kadang kita bukan benar-benar menginginkan kehidupan orang lain. Kita hanya terlalu sering melihat kehidupan mereka, sampai kehidupan kita sendiri terlihat kurang. Disinilah saya mulai melihat sesuatu. Ada perbedaan antara mampu membeli dan mampu merasa cukup. Seseorang mungkin mampu membeli hampir semua yang dia inginkan. Tapi kalau setiap kali melihat sesuatu yang lebih mahal, dia kembali merasa dirinya masih kurang. Apakah dia benar-benar kaya? Sebaliknya, ada seseorang yang mungkin tidak memiliki banyak, tapi dia tahu apa yang dia butuhkan. Dia tahu batas kemampuannya, dan dia masih bisa menikmati apa yang sudah dia miliki. Mungkin hidupnya tidak mewah, tapi dia tidak terus-menerus merasa kekurangan. Dan mungkin, disitulah kita perlu mulai memikirkan kembali, apa sebenarnya arti kaya? Tapi saya tidak ingin kita salah memahami hal ini. Saya tidak mengatakan, jangan mencari uang. Atau, jangan ingin hidup lebih baik. Menurut saya, ingin menjadi lebih baik itu tidak salah. Kita boleh bekerja lebih keras. Kita boleh ingin memiliki penghasilan yang lebih besar. Kita boleh ingin membeli rumah yang lebih nyaman. Kita boleh ingin memiliki kendaraan yang kita impikan. Kita juga boleh ingin membantu keluarga dengan lebih banyak. Semua itu tidak salah. Tapi mungkin ada satu pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri sendiri. Kalau semua yang saya kejar ini sudah saya dapatkan, saya sebenarnya ingin berhenti di mana? Karena kalau jawabannya tidak tahu, mungkin kita perlu berhenti sebentar dan memikirkannya. Karena bisa saja kita sedang mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak memiliki garis akhir. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi berapa banyak yang harus kita punya untuk menjadi kaya, tetapi berapa sedikit yang kita perlukan untuk merasa cukup. Dua pertanyaan ini terdengar hampir sama, tapi sebenarnya sangat berbeda. Pertanyaan pertama membuat kita melihat keluar. Apa yang belum kita punya? Apa yang orang lain punya? Apa yang harus kita tambahkan? Sedangkan pertanyaan kedua membuat kita melihat ke dalam. Apa yang sebenarnya kita butuhkan? Apa yang benar-benar penting? Dan berapa banyak keinginan kita yang sebenarnya muncul hanya karena kita melihat orang lain? Mungkin
Kekayaan bukan hanya tentang menambah apa yang kita miliki. Kadang, kekayaan juga tentang mengurangi apa yang kita rasa kita perlukan. Dan mungkin, semakin sedikit hal yang kita butuhkan untuk merasa bahagia, semakin dekat kita dengan arti cukup. Mungkin, setelah memikirkan semua ini, saya sadar bahwa kaya bukan berarti kita tidak boleh menginginkan lebih. Kita boleh punya mimpi, kita boleh bekerja keras, kita boleh ingin hidup yang lebih baik. Tetapi mungkin, kita juga perlu tahu kapan kita harus berhenti mengejar dan mulai menikmati apa yang sudah kita punya. Karena kalau rasa cukup selalu kita letakkan di masa depan, mungkin kita akan terus mengejarnya, tanpa pernah benar-benar merasakannya. Dan mungkin, kaya bukan tentang semakin banyak yang bisa kita pamerkan. Tetapi, ketika semakin sedikit keinginan kita untuk merasa cukup. Saya sendiri masih belajar memahami hal ini. Mungkin kita semua juga begitu. Karena pada akhirnya, setiap orang punya definisi kaya yang berbeda. Dan mungkin, yang paling penting bukan seberapa banyak yang kita punya, tetapi apakah apa yang kita punya sudah cukup untuk membuat kita merasa tenang. Sampai jumpa lagi, sahabat sehaluan.